Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan rahayu. Salam komunikasi harmoni. Salam toleransi berbudaya. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Saroh dalam acara seputar pertemuan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Halo pemirsa, di sini saya mau mengabarkan bahwa pada Senin 22 September 2025 telah terjadinya pertemuan mata kuliah dari pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di sini saya mau melaporkan bahwa pada pertemuan kali ini adanya presentasi kelompok pertama yang membahas tentang reportase dan reporter, syarat, keterampilan, dan juga etika. Nah, pemirsa, reportase ini adalah inti dari jurnalisme, yaitu pelaporan langsung dari lapangan. Nah, reporter ini dia berperan sebagai mata dan telinga masyarakat untuk menghadirkan informasi yang faktual. Namun, profesi ini juga penuh tantangan, terutama dalam menjaga akurasi berita di tengah tuntutan kecepatan dan perkembangan teknologi digital pada zaman sekarang gitu. Nah, reportase ini adalah laporan saksi mata mengenai sebuah peristiwa ataupun suatu terjadinya peristiwa. Nah, ciri-cirinya yaitu adalah yang aktual, akurat, objektif, dan juga berasal langsung dari sumber lapangan. Nah, laporan reportase ini juga bersifat deskriptif agar si audiens bisa merasakan situasi yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut. Nah, seorang reporter ini adalah jurnalis yang bertugas untuk mengumpulkan, menulis, dan juga menyampaikan berita kepada masyarakat. Dan juga reporter ini dia tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial sekaligus penjaga demokrasi. Karena berita yang mereka hadirkan bisa mempengaruhi opini publik. Nah, keterampilan reporter ini yaitu kemampuan dalam menulis, kemampuan dalam wawancara, keterampilan dalam observasi, kemampuan dalam verifikasi, kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan adaptasi dan ketahanan mental, dan juga kemampuan penggunaan teknologi. Nah, untuk menjalankan tugasnya si reporter ini dia perlu berbagai keterampilan, antara lain yaitu kemampuan untuk menulis dengan jelas dan juga padat. Nah, keterampilan wawancara ini untuk menggali informasi, observasi yang tajam, serta verifikasi data agar berita ini tetap valid. Selain itu juga di era digital ini reporter juga harus menguasai teknologi seperti kamera, editing, dan juga media sosial. Nah, keterampilan reporter untuk menjaga etika jurnalistik yaitu menyampaikan berita yang akurat, berimbang, dan juga tidak merugikan pihak manapun. Nah, objektif untuk tidak membiarkan pandangan pribadi ataupun bias mempengaruhi liputan, yaitu jujur dan juga transparan, tidak memanipulasi fakta atau menyembunyikan suatu informasi penting. Nah, kemampuannya itu profesional dan juga adaptif. Jadi dia tetap tenang dalam situasi tak terduga dan juga menjaga sikap keprofesionalnya, dan juga untuk bisa menghormati narasumber. Nah, untuk menjadi seorang reporter yang handal, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menguasai dasar jurnalistik, yaitu kita harus bisa memahami prinsip 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Nah, kuasai kode etik jurnalistik agar berita yang dibuat itu akurat, berimbang, dan juga tidak merugikan pihak lain. Yang kedua yaitu kemampuan menulis yang baik, di mana kita harus bisa melatih menulis berita secara singkat, padat, jelas, dan juga mudah dipahami. Nah, gunakan bahasa yang lugas dan juga sesuai kaidah jurnalistik. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi, di mana kita harus mempunyai
kemampuan melakukan wawancara dengan sopan, terus kita juga harus percaya diri saat berbicara di depan kamera atau saat liputan langsung. Nah, yang kelima yaitu kepekaan terhadap isu dan juga fakta. Nah, kita harus peka terhadap peristiwa di sekitar, yaitu mampu untuk bisa memilah mana informasi yang penting, yang layak diberitakan, terus juga yang keenam yaitu kecepatan dan ketepatan, yaitu kita harus sigap mencari, mengolah, dan menyampaikan berita dengan cepat tanpa mengorbankan akurasi. Terus yang terakhir itu jaringan luas, di mana kita harus membangun relasi dengan banyak narasumber agar mudah kita mendapatkan informasi dan juga menjaga kepercayaan narasumber dengan profesionalitas.